Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini ingin bercerita sedikit dan berbagi ilmu sedikit kepada teman-temanku semuanya. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih rahmat Allah itu turun kepada kita. Cerita ini bermula setelah wafatnya Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini lelaki dari golongan orang-orang yang soleh. Nah, semasa setelah wafatnya Imam Ash-Shibli ini, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Imam Ash-Shibli. Di dalam mimpinya, ia bertanya, "Wahai Imam, apa yang Allah perbuat padamu?" Lalu Imam Ash-Shibli menjawab, "Allah memberiku rahmat dan ampunannya kepadaku." Setelah Imam Ash-Shibli menjawab pertanyaan itu, lalu Imam Ash-Shibli menceritakan saat bertemu dengan Allah. Allah bertanya kepada Imam Ash-Shibli, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu kenapa aku berikan rahmatku dan ampunanku kepadamu?" Imam Ash-Shibli menjawab, "Apakah karena sholatku? Tidak. Karena keikhlasanku dalam ibadah?" Allah menjawab, "Tidak. Karena sholatku, puasaku, dan hajiku?" Allah tetap menjawab, "Tidak." "Apakah karena hijrahku kepada orang-orang soleh?" Allah tetap menjawab, "Tidak." "Banyaknya perjalanan yang kutempuh dalam mencari ilmu?" Allah menjawabnya lagi, "Tidak." Setelah berkali-kali Allah menjawab tidak, lantas Imam Ash-Shibli berkata, "Wahai Rabbku, aku menganggap perbuatan inilah yang menyelamatkanku dan menjadikan sebab turunnya ampunanmu." Lalu Allah mengingatkan Imam Ash-Shibli akan sebuah cerita semasa hidupnya. "Wahai Abu Bakar, ingatkah kamu saat di sebuah malam saat kamu berada di suatu lorong di kota Baghdad? Ketika itu kamu melihat seekor kucing kecil yang sedang kedinginan. Kucing itu menepi dari satu dinding ke dinding yang lain, berlindung dari rasa dingin dan salju yang deras. Di saat itu rasa belas kasihanmu muncul. Lalu kau ambil kucing itu dan kau letakkan di balik bajumu untuk melindunginya dari rasa buruk dan rasa sakit. Lantas Allah berkata, "Fabi rahmatikalah rahmataka." Maka dari belas kasihanmu itu aku berikan belas kasihanku kepadamu. Masya Allah, sungguh indah cerita ini tadi. Nah, dari kisah tadi dapat kita ambil pelajarannya bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah itu sangatlah mudah. Allah telah menjanjikan kita di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Cukuplah kita menolong dan melindungi sesama makhluknya saja, Allah sudah memberikan rahmatnya. Di dalam kisah tadi, apa yang tidak dilakukan oleh imam tersebut itu dilakukan dengan tidak sengaja saja sudah diberikan rahmat oleh Allah. Terus bagaimana bila kita melakukannya dengan niat yang tulus dan ikhlas? Pastilah Allah membalasnya dengan yang berlipat ganda lagi. Akan tetapi dapat digarisbawahi bahwa jika kita sudah berniat untuk menolong seseorang, kita harus tahu kita itu menolongnya dalam hal kebaikan atau dalam hal keburukan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.